Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Falsafah dalam Keperawatan dan pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik ya yang cukup mendasar dan juga cukup penting ya, yaitu filsafat ilmu atau falsafah ilmu. Jadi filsafat ilmu dan falsafah ilmu itu sebenarnya dua istilah yang meskipun penyebutannya berbeda namun pada hakikatnya sama. Nah, kenapa filsafat ilmu diberikan di awal-awal atau falsafah ilmu ini diberikan di awal-awal? Ini sebenarnya adalah sebuah paradigma yang nanti akan menuntun kita agar nanti dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam berpikir itu senantiasa didasarkan atas ilmu pengetahuan. Sehingga nanti kita akan bahas apa itu ilmu pengetahuan, apa itu metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang valid dan benar selama 1 jam ke depan, gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah dasar bagi kita yang jadi pijakan kita, karena kita adalah kaum berpendidikan, kita orang yang berpendidikan, dan diharapkan orang yang berpendidikan itu nanti segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang diucapkan, nanti syarat akan ilmu pengetahuan, artinya ada ilmunya. Ilmu yang jelas rujukannya, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan ilmu yang benar tentu saja. Sehingga agar dalam menjalankan atau agar dalam tadi ya berperilaku, dalam berpikir itu nanti ada dasar ilmunya, artinya ada ilmu yang menjadi acuan, maka kita belajar mengenai filsafat ilmu. Jadi nanti secara garis besar filsafat ilmu ini akan membahas mengenai apa itu filsafat ilmu sendiri, kemudian apa itu pengetahuan, jadi yang disebut dengan pengetahuan itu apa, kemudian apa itu ilmu pengetahuan, hubungan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah, karena ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Artinya pengetahuan saja, tapi kalau dia tidak ilmiah, tidak jelas rujukannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, itu bukan sesuatu yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan itu sendiri berasal dari metode pencarian yang ilmiah atau sahih, yang valid, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita juga akan memahami metode berpikir yang ilmiah. Jadi sama-sama berpikir, ada berpikir yang ilmiah dan ada berpikir yang tidak ilmiah. Nah, nanti di sini kita akan bahas berpikir yang ilmiah itu berpikir yang seperti apa. Serta yang terakhir adalah mengidentifikasi sumber-sumber ilmiah atau dasar-dasar referensi buku, sumber-sumber yang dikatakan ilmiah. Ilmiah itu artinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bisa dipertanggungjawabkan isinya ya, artinya isinya itu benar-benar secara ilmiah gitu. Baik, kita akan bahas dari definisi dulu filsafat ya atau falsafah. Jadi filsafat dan falsafah itu sama. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, kalau falsafah itu berasal dari bahasa Arab. Tapi mereka secara hakikat sama ya. Nah, apa itu filsafat? Filsafat itu berasal dari dua kata yang digabungkan, yaitu philo dan sophia. Apa itu philo? Philo itu artinya cinta, suka ya. Kalau cinta itu kan berarti senang banget. Senang terhadap apa? Terhadap Sophia. Sedangkan Sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat kalau digabungkan artinya cinta kebijaksanaan. Nah, apa itu bijaksana? Oke, kita akan bahas dulu apa itu bijaksana. Bijaksana itu adalah sebuah sifat ya, sebuah sifat yang memiliki ciri-ciri. Jadi orang yang bijaksana itu ada ciri-cirinya. Kalau tidak memenuhi ciri-ciri tersebut ya berarti orang tersebut tidak bijaksana. Nah, kalau cinta kebijaksanaan kan artinya suka sekali dengan sesuatu yang bijaksana. Berarti kalau tidak bijaksana ya bukan filsafat namanya gitu ya. Nah, apa itu bijaksana? Bijaksana itu adalah sifat yang memiliki ciri-ciri. Cirinya adalah dia kalau berpikir itu benar. Ya, jadi segala yang difikirkan itu memang sesuatu yang benar.
Di sini nanti kita akan bahas apa itu kebenaran. Apakah ada hal yang tidak benar? Tentu saja ada ya. Di dunia ini ada benar, salah, ada baik dan buruk. Tergantung parameter atau standarnya. Nah, kita kembali lagi, bijaksana adalah berpikir dengan benar, ya, memikirkan sesuatu yang benar, membuat keputusan yang benar dan tepat atau sesuai, dan perilakunya juga benar serta tepat atau sesuai. Sehingga cinta kebenaran ini adalah apa ya? Sebuah apa ya? Disiplin ilmu atau filsafat ini adalah ilmu ya, sebuah disiplin ilmu di mana dia senantiasa mencari kebenaran, mempelajari apa itu yang benar dan bedanya dengan yang salah apa. Tujuannya agar supaya dia nanti menjadi orang yang bijaksana. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan, dia pikirkan, dia kerjakan itu senantiasa benar. Karena benar identik dengan bijaksana. Itu sampai di sini dulu filsafat. Nah, kalau filsafat kita lihat dari kamus bahasa, itu filsafat secara makna kata ya, artinya dari kata philo dan sophia tadi, cinta kebijaksanaan, mencintai sesuatu yang bijaksana, bijaksana itu identik dengan benar. Nah, benar nanti akan kita bahas ya, apa sih sesuatu yang benar itu, apakah perbedaannya dengan yang salah, nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, filsafat sendiri adalah sebuah ikhtiar ya, atau sebuah usaha untuk menyelidiki atau untuk menginvestigasi, mencari, menemukan dengan menggunakan akal budi kita atau dengan menggunakan pikiran kita, dengan menggunakan rasio kita. Menemukan apa? Segala hal, hakikat yang ada di dunia ini. Kemudian sebabnya apa, artinya bagaimana hal tersebut bisa terjadi, dan hukum asalnya itu seperti apa. Contoh nih, filsafat ya, menyelidiki. Jadi menginvestigasi, mencari tahu dengan menggunakan rasio segala sesuatu yang ada di dunia ini ya, yang nanti akan jadi pengetahuan kan. Kalau awalnya kita tidak tahu, kemudian menjadi tahu, itu namanya pengetahuan ya. Misalnya awalnya kita nggak tahu cara menanam tumbuhan yang benar. Nah, awalnya kita bertanya, ya, kita nggak tahu. Setelah itu kan kita akan melakukan penyelidikan, ya gimana ya caranya menanam yang benar itu. Yang benar kan artinya ada indikatornya, tepat. Tepat dalam memilih bibit, tepat dalam memilih media atau tanah, tepat dalam memperlakukan tanaman, kan seperti itu. Nah, filsafat ilmu adalah itu. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya, tadi ada ini ya, ada alarm yang berbunyi. Kita lanjutkan lagi. Jadi tadi sampai di mana ya? Sampai filsafat ya, artinya sebuah penyelidikan, sebuah ikhtiar, sebuah usaha. Tadi menyelidiki, menemukan, mempelajari segala sesuatu yang ada di dunia ini, apapun itu. Kemudian menyelidiki sebabnya, bagaimana itu bisa muncul, bagaimana itu bisa terjadi, dan hukum asalnya. Nah, filsafat sendiri kalau disimpulkan artinya mencintai kebijaksanaan dan senantiasa mencari kebenaran. Jadi kata kuncinya di sini adalah penyelidikan atau sebuah usaha, sebuah ikhtiar untuk mencari kebenaran. Jadi usaha benar ya, artinya menemukan kebenaran, bagaimana kebenaran itu bisa muncul, dari mana asalnya gitu ya, dan bagaimana cara menemukan kebenaran tersebut. Tujuan akhirnya apa? Agar dia bijaksana. Jadi itu adalah definisi filsafat. Cinta kebijaksanaan atau sebuah usaha untuk mencari segala sesuatu informasi, pengetahuan dengan cara yang benar, sehingga nanti hasilnya benar, dan hasil akhirnya adalah diperoleh sebuah sifat bijaksana. Oke, itu pengertiannya. Berikutnya sejarah. Nah, gimana awalnya filsafat itu muncul? Kenapa sih orang kemudian
harus menemukan sebuah kebenaran. Apakah zaman dahulu itu pengetahuan itu tidak benar, atau kalau orang berpikir itu pikirannya tidak benar, atau semua informasi itu tidak benar. Nah, ini ada sejarahnya memang. Jadi, dulu awalnya para ahli-ahli filsafat itu muncul dari Yunani, di mana Yunani ini dulu sangat kental sekali pemahamannya mengenai mitosentris. Jadi segala sesuatu itu selalu dikaitkan dengan dewa. Artinya apa? Misalnya, tadi ada hal ya, ada sesuatu, misalnya kenapa terjadi badai gitu. Nah, kalau zaman dulu sebelum filsafat itu muncul, badai itu selalu dikaitkan dengan mitologi. Oh, badai itu artinya berarti Dewa Zeus sedang marah gitu. Terus kemudian kenapa bisa terjadi banjir? Jadi, oh banjir itu terjadi karena kita kurang memberikan sesaji atau kurang memberikan penghormatan kepada dewa yang menjaga sungai gitu. Kemudian kenapa kok kita gagal panen gitu? Oh ya, karena memang gagal panen ini terjadi karena dewa angin atau dewa tanah itu sedang tidak berkenan karena mungkin kita banyak melakukan kesalahan, kita tidak menjaga tanah dan sebagainya. Intinya adalah zaman dulu segala sesuatu itu selalu dikaitkan dengan mitos, kepercayaan yang jika itu dirunut sepertinya tidak masuk akal. Gimana caranya? Kok bisa dewa marah terus terjadi badai? Berarti kalau nanti terjadi badai terus-menerus, dewanya marah terus dong, gitu. Intinya seperti itu. Nah, para ahli-ahli filsafat ini kan kemudian tergelitik ya, critical thinking atau berpikir kritisnya. Kayaknya ini sesuatu yang nggak benar nih, harus ada yang dirubah dari cara pandang kita dalam menyikapi segala fenomena atau segala yang kita temukan di muka bumi yang selalu dikaitkan dengan mitologi, nggak benar. Segala sesuatu itu harusnya tetap bisa diterima dan bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sehingga dari sinilah kemudian muncul para ahli-ahli filsafat, di mana mereka, para ahli filsafat ini, kan tadi ya, tujuannya adalah mencari sesuatu yang benar, di mana basis kebenaran itu disandarkan kepada akal. Itu asal munculnya filsafat. Tentu saja saya secara pribadi tidak menyetujui ini sepenuhnya. Sekali lagi ini pribadi saya ya. Artinya tidak atau tidak semua di dunia ini harus bisa disandarkan pada akal. Artinya kalau sesuatu itu tidak masuk akal, belum tentu itu bukan sesuatu yang benar. Karena akal kita sendiri kan sangat terbatas ya. Ini tidak bisa dijadikan parameter. Artinya kalau segala sesuatu harus masuk akal, nah akalnya siapa? Akal saya dengan akal mahasiswa tentu berbeda. Akal saya dengan akal profesor tentu berbeda. Akal saya dengan akal anak saya umur 5 tahun itu berbeda. Artinya kalau sebuah kebenaran atau sesuatu dikatakan benar, itu sandarannya hanya akal, saya pribadi, sekali lagi ya, ini saya pribadi itu tidak tepat. Artinya ada yang lebih tinggi dari akal. Apa yang lebih tinggi dari akal? Saya pribadi yang lebih tinggi dari akal adalah wahyu Tuhan atau wahyu Allah. Karena saya Muslim, buat saya yang lebih tinggi atau kebenaran yang benar-benar hakiki itu adalah segala sesuatu yang disabdakan oleh Tuhan atau oleh Allah ya, di mana sabda-sabda itu tertulis dalam kitab suci. Jadi artinya begini, dan ini saya mengarahkan para mahasiswa jangan menelan ini mentah-mentah ya. Artinya nanti setelah kuliah ini segala sesuatu harus diterima dengan akal sehat, itu yang benar bukan. Tidak selalu seperti itu. Artinya kalau terkait sebuah kebenaran atau fenomena itu sudah dijelaskan dalam kitab suci yang kita yakini ya, sekali lagi saya nggak memaksakan. Yang benar tuh yang di Al-Quran. Monggo silahkan, kalau saya sebagai Muslim, saya meyakini segala sesuatu yang tertulis dalam Al-Quran dan dijelaskan di Al-Quran. Karena kitab suci itu kita yakini berasal dari Tuhan yang Maha Esa, dari Tuhan kita yang menciptakan kita, maka itu pasti benar. Nah,
Kalau itu sudah tertulis di kitab suci, artinya itu kita terima sebagai kebenaran, meskipun belum bisa diterima oleh akal sehat kita. Karena tadi akal itu sendiri kan nisbi ya, terbatas, artinya nggak bisa dijadikan satu-satunya parameter. Misalnya gini, zaman dulu contoh, orang berpikir, suatu saat tuh nanti orang yang di Amerika dengan orang yang ada di Indonesia bisa ngobrol loh di negaranya masing-masing dengan melihat wajahnya. Nah, 1000 tahun yang lalu orang berpikir seperti itu akan dianggap gila ya, kamu nggak bener nih mikirnya, kamu udah edan, udah gendeng, udah sinting. Mana mungkin orang di Amerika dengan orang di Indonesia bisa ngobrol langsung tanpa harus ketemu. Nah, zaman dulu 1000 tahun yang lalu ini hal yang tidak benar, tapi saat ini di tahun 2020 justru kalau ada orang berpikir bahwa orang yang berjauhan itu nggak bisa komunikasi langsung, dia yang dianggap nggak benar, dia yang dianggap edan, sinting, ya kan? Ya nggak benar, kan ada teknologi yang namanya handphone, ada teknologi namanya internet, di mana dua orang yang berada di belahan bumi yang berbeda sekalipun bisa saling ngobrol tanpa harus ketemu langsung, bisa lihat muka, bisa lihat senyum, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk bahwa atau salah satu contoh apa ya, bahwa tidak semua hal yang benar itu harus bisa diterima oleh akal atau kita baru bisa menerima itu sebagai kebenaran kalau bisa diterima oleh akal, tidak seperti itu. Artinya, ya karena saya nggak mau ya nanti setelah topik ini nanti semua mahasiswa akan berpikir, oh kata Bu Retno kalau nggak bisa diterima dengan akal itu berarti bukan sesuatu yang benar, bukan. Tidak segala hal itu harus bisa diterima oleh akal kita karena tadi akal kita itu terbatas, gitu ya. 1000 tahun yang lalu akal manusia nggak bisa menjangkau teknologi HP. Sekarang orang bisa tahu bahwa, oh ternyata ada ya teknologi yang bisa memfasilitasi dua orang yang berada di belahan dunia yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Itu hanya pembuktian saja bahwa tidak semua harus diterima dengan akal sehat atau tidak semua yang benar itu harus masuk akal. Artinya kalau itu dibenturkan dengan wahyu Tuhan, dengan kitab suci, maka yakinilah itu adalah sesuatu yang benar. Tidak usah diragukan kebenarannya, nggak mungkin itu salah. Kenapa? Karena itu berasal dari Tuhan. Asal kita yakin ya, itu memang bersumber dari Tuhan, bukan dari manusia. Artinya saya tidak mendiskreditkan ada tentu saja ya kitab-kitab suci yang mungkin itu sudah direvisi oleh manusia dan sebagainya sehingga kadang kebenarannya dipertanyakan. Tapi saya muslim, saya meyakini Al-Quran itu turun dari Allah, dari Tuhan, sehingga kalau itu sudah tertulis di Al-Quran, akal saya belum bisa menerima, ya nggak apa-apa. Itu artinya akal saya yang bermasalah. Tapi saya yakin dulu itu benar. Nah, suatu saat mungkin kadang kebenaran itu akan tersingkap ya, bisa jadi 1000 tahun ke depan, bisa jadi 500 tahun ke depan, ternyata kebenaran yang ada di kitab suci itu baru bisa terungkap. Itu ya. Ini jadi ini kita berbicara di konteks filsafat, tapi tentu saja tidak semua itu harus kita telan mentah-mentah, kita yakini bahwa, oh ya kata filsafat semua itu harus bisa diterima akal sehat. Tidak, tidak selalu seperti itu. Ada hal-hal yang memang akal kita itu tidak mampu menjangkau, sehingga ya akal kita itu punya keterbatasan, jadi dia tidak bisa dijadikan satu-satunya parameter untuk menilai apakah itu benar, apakah itu salah. Itu ya. Baik, itu sejarahnya. Kemudian dari tadi kita membicarakan filsafat itu cinta kebenaran, cinta kebijaksanaan, maka kita akan bahas apa itu sebenarnya kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah segala informasi yang merupakan hasil dari ilmu pengetahuan. Artinya, segala sesuatu yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan caranya benar, ilmiah ya, artinya nanti akan kita sepakati juga ya, cara ilmiah itu seperti apa, cara yang benar itu seperti apa. Nanti akan kita bahas bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan yang ilmiah atau yang benar. Jadi kebenaran adalah segala sesuatu informasi yang merupakan hasil dari pencarian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sendiri diperoleh dengan menempuh berbagai ikhtiar. Jadi ada usaha dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dengan cara yang benar, yang ilmiah, maka diperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara yang benar inilah yang
kita terima sebagai sebuah kebenaran. Artinya, jika ada sebuah informasi, dia diperolehnya, kita tidak tahu caranya itu benar atau tidak, maka kita tidak bisa meyakini ini sebagai sebuah kebenaran. Dipertanyakan dulu, caranya kamu mencari informasi atau pengetahuan tersebut gimana? Misalnya gini, contoh, gimana ya caranya menanam padi supaya tumbuh subur? Itu kan pertanyaan ya. Cara yang benar ya, kayaknya ini deh, masukin aja tuh ke dalam pasir, terus tunggu aja nanti tumbuh sendiri. Nah, ini kan pengetahuan ya, tapi kita tidak tahu apakah ini benar atau salah. Maka harus kita tanya dulu, gimana caranya kamu bisa mengetahui kalau padi itu biar tumbuh ditanam di pasir? Ya, aku cuman ini aja pakai intuisi aja sih. Kayak misalnya orang bangun rumah kan pakai pasir, ya mungkin nanam padi juga bisa pakai pasir. Nah, ini kan caranya tidak benar. Artinya informasi ini bukan sebuah kebenaran. Berbeda ceritanya kalau gimana sih caranya menanam padi supaya subur? Oh iya, berdasarkan eksperimen yang aku lakukan, yang saya lakukan tuh, pertama kita harus menyiapkan media yang mengandung mineral yang cukup untuk memberikan nutrisi pada si bibit padi. Nutrisinya apa? Mineral apa yang harus terkandung dalam media atau tanah tersebut? Oh iya, kalau aku baca dan aku tanya kepada ahli pertanian itu, dia harus mengandung unsur misalnya nitrogen, hidrogen dan sebagainya, saya nggak tahu tentang pertanahan ya, intinya mengandung mineral tersebut, kemudian baru kita letakkan bibit kita di situ dan harus kita sirami, misalnya sehari cukup 1 kali aja, jadi nggak boleh terlalu banyak air, kalau terlalu banyak air nanti bisa mati. Itu contoh. Nah, sama-sama ini dari informasi cara menanam padi yang benar, maka untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar, maka kita harus tanya dulu, gimana caranya kamu mendapatkan informasi tersebut? Ya kan? Kalau yang pertama tadi kan cuma pakai intuisi aja, ya kayaknya kira-kira seperti ini. Yang kedua, dia pakai metode yang sahih ya, artinya dia percobaan sendiri, dia benar-benar nanam, dia menyiapkan media, untuk menyiapkan media dia tanya sama yang ahli pertanian, berarti kita bisa memastikan, oh, secara akal ini metode yang benar. Memang kalau orang itu apa ya, dia pengen tahu cara menanam yang benar, dia sudah melakukan percobaan terlebih dahulu, artinya dia caranya benar, sumbernya pun benar, dia bertanya pada yang ahli, berarti informasi ini sesuatu yang benar. Artinya cara menanam padi menurut orang kedua ini benar, kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu definisi kebenaran. Jadi, sebuah informasi yang diperoleh dengan cara yang benar. Nah, nanti cara yang benar akan kita bahas. Cara yang benar dalam dunia pendidikan atau cara yang ilmiah itu yang seperti apa nanti akan kita bahas. Baik, kita lanjutkan ya. Itu kebenaran. Hakikat kebenaran menurut Yasin tahun 2008 Yasin 2016. Sesuatu yang benar itu harus memenuhi 3 unsur utama. Artinya kita menganggap informasi ini benar, itu harus ada 3 unsur yang dipenuhi. Unsur yang pertama, korespondensi. Korespondensi itu apa? Sesuai antara fakta, kenyataan dengan pikiran. Artinya, saya tadi kita melihat, oh nanam padi itu, oh ya biar tumbuh subur, itu harus dikasih media yang mengandung mineral-mineral yang cukup. Kita lihat ya, memang benar loh kalau dikasih mineral, dikasih pupuk, padinya tumbuh subur. Itu kenyataan. Sesuai dengan yang di akal. Akal kita berpikir, memang, oh ya masuk akal juga sih. Kan sebuah bibit itu butuh media yang memberikan nutrisi bla bla bla. Artinya, sesuatu yang benar itu harus sesuai antara fakta dengan rasional atau akal. Artinya bisa diterima oleh akal sehat manusia. Akal yang sehat ya, sekali lagi akal yang sehat. Berarti kalau akal itu tidak sehat, artinya misalnya orang-orang yang gangguan jiwa itu ya sesuatu yang mereka anggap benar, kita juga jangan menganggap itu suatu kebenaran karena akalnya sendiri tidak sehat. Itu
unsur yang pertama. Unsur yang kedua, kebenaran itu harus memenuhi unsur koherensi, artinya kebenaran yang baru itu tidak boleh bertentangan dengan kebenaran yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu benar, misalnya gini contoh nih, yang kemarin sempat diperdebatkan ya beberapa tahun yang lalu, isu tentang kebenaran yang awal adalah bumi itu bentuknya bulat. Terus kemudian ada baru nih tahun 2000 berapa? Ini 2000-an ya, orang yang membuat teori bahwa enggak, bumi itu enggak bulat tapi flat atau datar, flat earth. Nah, kita yang lama kan ini sudah terbukti ya, artinya ada foto-fotonya, ilmuwan sudah memastikan bahwa bumi itu bulat, ada satelit yang bisa membuktikan itu. Nah, ini tiba-tiba ada muncul kebenaran yang baru yang dianggap itu benar ya, bahwa bumi itu datar, enggak datar tapi bulat. Nah, dia kita anggap sebagai sebuah kebenaran jika tidak bertentangan dengan kebenaran yang lama. Artinya, gimana caranya biar dua hal ini tidak bertentangan? Dia harus bisa membuktikan. Mana buktinya kalau bumi itu tidak bulat tapi datar? Kamu punya bukti nggak? Kamu bisa membuktikan nggak? Gimana caranya kamu membuktikan? Nah, gitu. Kalau ternyata dia bertentangan dengan kebenaran yang sebelumnya dan dia tidak bisa membuktikan bahwa kebenaran yang baru itu memang mengganti kebenaran yang lama, maka itu tidak kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Itu ya. Itu unsur yang kedua. Unsur yang berikutnya, sesuatu yang dikatakan benar itu harus mengandung pragmatisme. Pragmatis itu artinya bisa dimanfaatkan atau memberikan manfaat atau faedah terhadap kehidupan manusia ataupun kehidupan makhluk hidup. Artinya gini, selain dia sesuai antara fakta dan akal, bisa diterima akal sehat, oh ya benar, itu bisa diterima akal. Kemudian tidak bertentangan, artinya dia nggak melawan teori yang sebelumnya kok, karena teori yang ini hanya mendukung. Atau kalaupun dia bertentangan, kalau dia tidak bisa membuktikan kan artinya berarti dia bukan kebenaran ya, artinya itu tidak bertentangan dengan teori yang sebelumnya. Selain itu, dia juga harus memberikan faedah. Artinya gini, contoh nih akhir-akhir ini ya, misalnya gimana caranya kita bisa jadi kaya? Itu kan pertanyaannya. Oh, ada orang yang berpikir kalau zaman dulu orang kaya itu kerja yang benar, kerja di kantor, berdagang, jadi pengusaha, jadi pegawai dan sebagainya. Itu kebenaran lama. Terus kebenaran baru, enggak kok, sekarang kalau kita pengen kaya tuh gampang. Kita tinggal misalnya, nauzubillah ya, ini hanya contoh aja walaupun contohnya nggak benar ya. Karena ini tadi kita harus tahu bahwa itu bermanfaat. Artinya kebenaran itu harus mengandung manfaat. Enggak kok, sekarang kalau pengen kaya tinggal ikut prostitusi aja. Nauzubillah ya, misalnya ini contoh yang nggak benar karena tadi ya, jual diri aja lewat sosial media. Cepet banget, nggak perlu kerja capek-capek, dapat duit yang banyak. Masuk akal nggak? Masuk. Bener ya, sekali misalnya artis jual diri itu bisa 70 juta. Bener nih, diterima akal. Kemudian sesuai nggak dengan faktanya? Sesuai, bener tuh. Misalnya artis A, B, C yang diduga prostitusi online, itu memang kaya-kaya. Artinya dua unsur terpenuhi nih. Diterima akal dan faktanya juga menunjukkan hal yang seperti itu. Namun, apakah dia memenuhi unsur yang ketiga, pragmatis? Tunggu dulu, kita uji dulu. Sesuatu yang benar itu harus memberikan faedah yang positif bagi manusia atau makhluk hidup. Kalau cepat kaya itu dengan jalan prostitusi, apakah itu sesuatu yang benar? Kita harus pertanyakan dulu unsur yang ketiga. Apakah itu memberikan faedah? Di satu sisi iya, benar sih dapat duit, itu kan dapat keuntungan, ya dapat manfaat. Namun apakah hanya itu faedahnya atau hanya faedah saja? Apakah tidak ada unsur mudorotnya? Tunggu dulu. Kalau dia prostitusi, tentu saja dia bisa merugikan orang lain, nggak bisa. Kalau dia menjual diri kepada suami orang, jelas itu menzolimi istrinya. Kalau belum lagi dengan prostitusi itu dia berisiko terkena penyakit-penyakit menular. Oh, bisa safe sex kok pakai kondom misalnya. Apakah semua pelanggan prostitusi itu mau menggunakan kondom? Saya tidak yakin ya.
Artinya kalau dia bisa melakukan atau dia bisa menempuh jalan yang benar, tentu saja biasanya prosesnya pun juga bisa, atau prosesnya pun pasti salah gitu ya. Dia beresiko terserang HIV/AIDS, terserang apapun juga. Kemudian mudarat apa lagi ya, tentu saja banyak hal ya yang buruk dari prostitusi itu sendiri yang memberikan efek negatif. Artinya dua unsur kebenaran tadi terpenuhi, tapi unsur yang terakhir tidak terpenuhi. Ada manfaatnya ada, tetapi harus kita komparasikan. Sesuatu yang benar itu harus banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Karena gini, hakikatnya semua hal di dunia ini ya, pasti kalau kita lihat itu selalu ada dua unsur, manfaat dan mudarat. Namun, sesuatu yang benar itu harus lebih banyak unsur manfaatnya dibanding mudaratnya. Sehingga kalau satu hal ini lebih banyak mudaratnya, artinya manfaatnya tuh ada tapi sedikit, justru mudarat atau bahayanya itu lebih besar, maka ini bukan sesuatu yang benar. Artinya, kalau tadi balik ke pertanyaannya, gimana biar cepat kaya? Jual diri, prostitusi. Prostitusi bukan cara yang benar untuk mendapatkan kekayaan. Karena tadi walaupun dia masuk akal, sesuai kenyataan dengan tadi ya, memang benar orang prostitusi itu kaya, tapi dia tidak memberikan manfaat. Artinya itu bukanlah sesuatu yang benar. Jadi sesuatu yang benar itu harus memenuhi 3 unsur. Mohon diingat-ingat ya. Masuk akal, sesuai dengan kenyataan, dan memberikan manfaat terhadap manusia itu sendiri dan manfaat kepada sesama. Jika hal ini tidak terpenuhi, 3 ini, maka dia bukan sesuatu yang benar. Itu kebenaran. Ini ya. Oke. Berikutnya, itu kita sudah tahu ya sesuatu yang benar tuh yang memenuhi unsur 3 tadi. Berarti ada sesuatu yang tidak benar, yang tidak memenuhi 3 unsur tadi. Kalau saya pribadi tambah 1 unsur ya, tidak bertentangan dengan wahyu Tuhan. Berarti itu sesuatu yang benar. Artinya kalau memenuhi 3 unsur tadi tapi dia bertentangan dengan wahyu atau sabda dari Allah, Rob kita, kalau saya pribadi itu bukan sesuatu yang benar. Jadi justru sesuatu yang benar itu yang pertama, dia bertentangan nggak dengan sabda Allah? Kalau bertentangan itu nggak benar, walaupun 3 unsur tadi terpenuhi. Tapi sekali lagi itu saya pribadi ya, silakan. Bagi mahasiswa, silakan itu pilihan ya. Oke, nah berikutnya kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan. Oke, ilmu pengetahuan. Baik, kalau tadi kebenaran itu kan hasil akhir ya, hasil akhir dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikatakan benar kalau dia mengikuti metode yang tepat atau metode yang ilmiah. Maka ilmu pengetahuan itu sendiri adalah, kita cari dulu definisinya ya, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan. Tunggu kita bahas dulu. Pengetahuan dulu. Pengetahuan adalah jawaban atas rasa ingin tahu manusia tentang kejadian atau gejala di alam semesta. Jadi awal mulanya kenapa ada pengetahuan, ada ilmu, ada informasi itu dari pertanyaan dulu. Orang bertanya, misalnya mengapa apel jatuh ke bawah, contoh. Kemudian Newton melakukan percobaan yang fenomenal ya, yang sampai saat ini masih kita yakini sebagai sebuah kebenaran karena ada gaya gravitasi. Dan pengetahuan ini dicari dengan metode yang benar, yang sahih. Setidaknya sampai detik ini tidak ada metode yang bisa menentang itu ya. Artinya itu kebenaran berarti. Kalau ada yang bisa menentang dan bisa membuktikan bahwa tidak ada gravitasi, maka kita mulai berpikir, oh berarti gaya gravitasi itu tidak ada. Tapi sampai detik ini karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa gaya gravitasi itu tidak ada, berarti itu kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Gitu ya. Jadi tadi kebenaran berasal dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu muncul awalnya dari pengetahuan. Pengetahuan muncul dari rasa ingin tahu atau pertanyaan. Kenapa, mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Nah, saat ada rasa ingin tahu, maka manusia kemudian, mohon maaf ya, maka manusia kemudian melakukan berbagai ikhtiar ya untuk mencari jawaban atas pertanyaannya tersebut. Saat ikhtiar itu usaha itu benar, maka didapatkan
ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan informasi yang sudah pasti, artinya bisa dibuktikan kebenarannya betul-betul dan disusun secara terorganisir. Artinya dari kebenaran-kebenaran informasi tadi disusun dari mulai simpel ke kompleks, dari mulai yang sederhana menjadi hal yang rumit, dan disusun menjadi sebuah bangunan. Nah, bangunan itulah yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu sendiri mengandung 3 kategori. Yang pertama, ilmu pengetahuan itu ada hipotesisnya, artinya sebelum dia berubah menjadi dalil, ada hipotesis terlebih dahulu atau penjelasan sementara. Kemudian dari hipotesis ini, kemudian dicari kebenarannya secara ilmiah. Saat sudah dicari kebenarannya secara ilmiah, muncullah teori. Artinya hipotesis ini sudah valid, sudah diuji. Contohnya tadi, cara menanam padi. Awalnya orang bertanya, gimana cara menanam padi yang benar? Orang buat hipotesis terlebih dahulu, oh caranya siapkan media ini. Tapi medianya kayak apa? Awalnya mungkin orang belum tahu. Kemudian dilakukanlah pembuktian atau percobaan ilmiah. Oh, dikasih pupuk. Misalnya pupuknya 1 kilo, ternyata padinya malah nggak tumbuh. Kita kurangi, berarti kasih 0,5 kilo, tetap nggak tumbuh. Dikurangi lagi sampai 1 on. Oh, ternyata kalau 1 ons padinya tumbuh subur, contoh. Oh, berarti cara menanam padi yang benar adalah menyiapkan media dengan memberikan pupuk 1 ons. Itu jadi teori cara menanam padi yang benar. Nah, saat teori ini kemudian bisa digeneralisasikan, artinya dilakukan percobaan berulang kali dan tetap stabil, artinya ditanam di Bantul, teori ini pakai tanah dengan pupuk 1 on subur. Di Sumba dengan karakteristik tanah yang berbeda juga tetap subur dan sebagainya, maka teori ini kita yakini atau dia naik peringkatnya menjadi dalil atau sebuah teori yang memang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Itu ya, itu ilmu pengetahuan. Jadi mengandung unsur hipotesis, dia juga bisa berupa teori. Kalau sudah dilakukan percobaan ilmiah, maka kalau itu dicoba berulang kali dan tetap sama hasilnya, maka dia bisa berubah menjadi dalil. Itu ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita lihat hubungannya ada seperti ini. Jadi pengetahuan itu informasi, misalnya teori mengenai cara menanam padi yang benar. Mengandung informasi yang pertama adalah cara memilih media yang tepat. 1, pengetahuan. 2, teori menanam padi, unsurnya adalah cara memilih bibit yang benar. Itu pengetahuan yang kedua. Ketiga, cara memberikan pengairan yang cukup, itu pengetahuan yang ketiga. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang dibangun itu dijadikan satu secara sistematis ya, artinya susunannya runtut dari mulai yang sederhana, mulai hal yang lebih kecil, menjadi hal yang lebih kompleks, dia disebut dengan ilmu pengetahuan. Segala sesuatu. Nah, ini contohnya pengetahuan versus ilmu pengetahuan. Contoh pengetahuan misalnya, dari mana manusia berasal? Manusia berasal dari telur. Terus kemudian telur ini berubah menjadi embrio dan sebagainya. Sampai informasi-informasi ini saat dikumpulkan jadi satu, jadilah ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai manusia secara fisiologis dan anatomis dan psikologis, maka itulah jadi ilmu pengetahuan kedokteran. Ini contohnya, ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, humaniora, di mana pengetahuan-pengetahuan yang di dalamnya ini berisi ini ya, fisika, biologi. Nah, ilmu pengetahuan atau ilmu fisika sendiri kalau kita preteli juga di dalamnya ada pengetahuan-pengetahuan yang lebih kecil ya mengenai fisika olahraga, fisika gerak, fisika apa itu. Intinya ilmu pengetahuan itu adalah kumpulan dari pengetahuan yang sudah disusun secara sistematis. Nah, ilmu pengetahuan itu sendiri diperoleh dengan cara yang sahih. Jadi segala sesuatu dikatakan ilmu pengetahuan, kalau tadi ya berasal dari rasa ingin tahu, kemudian dilakukan metode penyelidikan,
atau pembuktian sehingga muncul teori, dan teori itu diuji berulang kali, jadilah dalil, dalil-dalil tadi disusun jadi informasi-informasi yang runtut banyak dan kompleks, jadilah ilmu pengetahuan.